Untuk menetapkan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa, pemerintah Desa Panyingkiran Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Jawa Barat malam tadi sekira pukul 8 menggelar acara musyawarah desa khusus yang bertempat di Aula Desa Rabu 12 Januari 2022. Gelaran tersebut dilaksanakan berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf A angka 2 dan pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK tentang pengelolaan dana desa. Penyaluran dana desa tahap 1 sendiri dilaksanakan setelah KPA penyaluran dana desa menerima dokumen peraturan desa, APBDes dan jumlah keluarga penerima manfaat penerima BLT DD tahun 2022 sudah ada. Pemerintah Desa Panyingkiran sendiri dalam gelaran Musdesus tadi malam itu telah menetapkan 125 keluarga penerima manfaat dari BLT DD tahun 2022. Bagi kumaha-kumaha kedah di dan ketika kita akan melakukan perencanaan. Itu perkawis usulan untuk perencanaan tahun 2020. Jadi kurang terdapat menghayal Ayeuna. Tapi ingat harus dikaitkan dengan RPJMDes yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jangan sampai menyimpang. Tampil salah nama untuk menurunkan dengan RPJMDes yang tahun 2023 ini. Kemudian yang selanjutnya untuk BLTDD ini memang ada kriteria yang harus dipenuhi. Jadi untuk sadaya biasa di ACC. Ya, salah satunya tadi aturan tersebut karena sudah berlaku efektif sampai dengan 30 Desember 2022. Ya, jadi mau tidak mau ini harus dilakukan. Ya, salah satunya yaitu isi dari Perpres 104 tahun 2021 ada dari pasal 5 ayat 4 yaitu huruf A mengatur tentang bantuan langsung tunai DD dana desa paling sedikit 40%. Huruf B yaitu ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dan huruf C yaitu untuk penanganan COVID-19 sebesar 8%. Jadi total dana desa yang menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam Perpres itu totalnya berkisar 68%. Ya, tinggal sisa 32% lagi dan itu pun harus dibagi beberapa bidang. Bidang pertama yaitu pembangunan desa, bidang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, bidang ketiga yaitu pembinaan masyarakat. Jadi anggaran 32% kudu dibagi 3 bidang dalam 1 tahun. Sedangkan dana desa itu terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga sisanya yaitu 20%. Ya, makanya disitulah menjadi suatu kebingungan. Ya, akan tetapi kan Musdes sudah dilakukan. Ya, kami sudah berupaya melakukan audiensi dari mulai abdesi terus ke DPMD, ke DPRD dan ada perwakilan juga yang melakukan audiensi ke Istana Negara. Akan tetapi memang aturan itu aturan menjadi prioritas nasional dan itu harus diikuti. Ya. Turun lagi peraturan Menteri Keuangan yang di dalamnya yaitu mengatur kriteria tentang BLTDD. Ya. Salah satunya yaitu pasal 33 mengatur tentang BLTDD bahwasanya intinya BLTDD itu tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan BPNT atau PKH. Ya, tidak boleh tumpang tindih dengan BPNT atau PKH. Oke Pak Ku, dalam pelaksanaan Musdesus ini
rencana kegiatan penyaluran APBD tahun 2022 apa saja Pak bisa disampaikan? Untuk kegiatan APBD tahun 2022 sesuai yang sudah diagendakan oleh Pemdes, yaitu kegiatan fisik, pengelolaan dan penanggulangan sampah. Yang kedua yaitu pembangunan GOR Desa Panyingkiran. Terus yang ketiga yaitu rehabilitasi Polendes, dan sisanya yaitu kita alokasikan kepada bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, termasuk untuk 20% ketahanan pangan, yaitu kita alokasikan untuk kegiatan para petani, termasuk kita sudah menganggarkan untuk bibit jagung ataupun jambu merah, karena Desa Panyingkiran identik dengan ciri khas jambu merah. Nah, terus untuk yang lainnya, adapun sarana prasarana fisik, termasuk saluran irigasi dari pesawahan untuk perbaikan-perbaikan kecil, ya kita sedikit anggarkan dari ketahanan pangan dan hewani, dan termasuk kegiatan PMT pun, penambahan makanan tambahan, itu kita sudah anggarkan. Menyikapi peraturan Presiden 104 nih Pak Bu, di tahun pertama ini kan tugas yang berat sebenarnya ya Pak Bu ya, apalagi tuntutan fisik oleh masyarakat terkait infrastruktur. Nah, menyikapi dilema dari Perpres tersebut nih, langkah dan antisipasi saja nih oleh Pak Bu untuk bisa membangun desa. Ketika Perpres 104 2021 diterbitkan, awalnya kami dari jajaran Pemdes itu kebingungan, dikarenakan anggaran kepangkas sampai dengan totalnya 68%. Akan tetapi masih ada upaya-upaya lain untuk tetap membangun desa, untuk tetap membuat Desa Panyingkiran lebih maju, yaitu dengan cara mengajukan program yang sudah tahun 2021 saya ajukan kepada dinas-dinas terkait, agar bagaimana caranya usulan tersebut terrealisasi, sehingga pembangunan yang menjadi harapan warga Panyingkiran itu bisa terlaksana di tahun 2022 melalui anggaran-anggaran yang ada di Pemda, yaitu anggaran APBD kabupaten maupun provinsi. Terakhir Pak Bu, terkait penyeluruhan BLT 40%. Ya. Tadi sedikit saya dengar di Musdesus jumlahnya 125 KPM Pak Bu. Berarti itu hampir terserap semua ya Pak Bu ya? Ya. Oke. Ya, ada yang ingin disampaikan Pak Bu terkait pelaksanaan kegiatan ini kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Desa Panyingkiran yang tidak ikut serta menyaksikan Musdesus ini gitu. Saya harap masyarakat Desa Panyingkiran dengan BLTDD 40%, karena untuk KPM yaitu sebanyak 125 orang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat yang notabene masyarakat yang tidak mampu, dan mohon maaf ketika warga yang lainnya yang belum tercover kepada BLTDD 125 orang karena kuota itu terbatas. Mudah-mudahan ada program bantuan lain yang bisa kami ajukan, termasuk mungkin di tahun ini ada bantuan sosial tunai ataupun bantuan rahaja ataupun bantuan dari provinsi, akan kami upayakan untuk warga Desa Panyingkiran. Makanya mohon untuk bersabar, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Mudah-mudahan mohon doanya untuk kegiatan Pemdes Panyingkiran agar selalu dalam kelancaran, sehingga program yang sudah kita jadikan APBD 2022 bisa terlaksana sesuai dengan harapan kami semua. Oke, terima kasih Pak.